Selamat siang, saudara, teman-teman. Walaupun siang dan kita semua baru makan ya. Jadi mungkin sukar untuk fokus siang hari ini, tapi kita mau coba sedikit bagaimana ya. Mungkin soal jawab nanti kalau ada pertanyaan silakan angkat tangannya, nanti kita akan coba accommodate ya semua pertanyaan yang tentu sehubungan dengan pembicaraan kita. Saya tidak menjanjikan semua pertanyaan bisa dijawab karena saya bukan ahli dalam semua persoalan, tapi kita bisa diskusikan. Nah, siang hari ini saudara, satu minggu ini banyak yang bertanya, saya bagaimana bertemu dengan istri? Atau istri bertemu dengan saya bagaimana? Ya, ini menjadi satu, boleh dikatakan satu dorongan supaya anak-anak muda atau orang-orang yang sudah dewasa pun boleh mendapatkan faedah ya. Nah, saudara-saudara, 6 bulan sebelum kami menikah, ini cerita aja ya. 6 bulan sebelum kami diberkati menjadi suami dan istri, saya pergi ke satu tempat hanya untuk senang-senang dengan kawan-kawan, teman-teman laki-laki pergi. Saya kunjungi kawan saya di Eropa, saya pergi naik pesawat lalu ambil mobil dari sana, turun dari Eropa pergi ke Spain, lalu menyeberang sampai di Maroko ya, hanya senang-senang ya. Putar pusing-pusing di mana itu di Algeria. Lalu saya memang tujuannya hanya untuk bersenang. Ya waktu muda ya tidak tahu mau bikin apa lagi, hanya bersenang saja, cari uang hanya untuk senang-senang. Lalu pada waktu itu tahun baru, menjelang malam tahun baru. Nah, saya dari kecil besar seorang anggota gereja Adventist, walaupun nakal sedikit, walaupun ya begitulah hidup di dunia ya. Selalu kalau pergi bawa Alkitab, walaupun kadang dibaca, jarang. Dan juga bawa sekolah sahabat. Waktu itu menjelang tahun baru, Desember 31 malam, kawan-kawan kami semua sudah siap mau pergi party lah. Tahulah mereka bikin apa ya, tetapi saya pada malam hari itu, saya sudah lelah. Ini kami sedang ada di Maroko waktu itu, dingin, udara sejuk. Saya katakan sama teman-teman, kalian saja pergilah, saya mau di kamar saja. Sudah lelah perjalanan dan sebagainya. Lalu mereka pergi. Nah, saudara-saudara, saya di kamar hotel kecil karena di atas gunung. Saya keluarkan buku sekolah sahabat yang kebetulan baru. Sebelum saya tiba di sana, saya bawa Alkitab, bawa sekolah sahabat baru yang diberikan untuk Januari, Februari, Maret. Nah, saya buka buku sekolah sahabat ini. Ini tentang apa ini sekolah sahabat? Saya hanya buka. Tetapi saya di dalam hati saya bilang, Tuhan, my life is a mess. Hidup saya ini sudah kacau lah ya. Saya tahu saya jauh dari Tuhan, lalu saya katakan, Tuhan, saya perlu seorang istri. Katanya kalau punya istri kita jadi orang benar lah. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh meminta Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya ya pencerahan bagaimana cari seorang istri. Saya tidak tahu saudara-saudara cari seorang istri seperti apa ya. Kita pergi di dunia, lihat wanita-wanita di dunia, takut. Nah, kebetulan Sandy ini ada di dunia, bukan di gereja, saudara. Lalu kita pergi ke gereja, datang ke gereja, lihat kiri, lihat kanan. Kayaknya menarik di luar. Tapi di luar takut juga, karena maunya cari yang di dalam. Lalu saudara-saudara saya berdoa, saya katakan, Tuhan, saya benar-benar membutuhkan seorang pendamping. Karena janji Tuhan ya, tidak baik seorang hanya hidup
Sendiri saja. Amin itu. Pemuda, laki-laki, perempuan juga ya. Tidak baik seorang, karena apa saudara-saudara? Manusia diciptakan untuk mempunyai pendamping. Oke. Nah saudara-saudara, saya berdoa. Tuhan, begini aja. Saya pegang ini buku Sekolah Sahabat. Saya tidak tahu berdoa mencari pasangan seperti apa, tapi saya mau minta tanda dari Tuhan. Saya buka buku Sekolah Sahabat, saya buka halaman yang terakhir, hari yang terakhir, tanggal 26 Maret. 26 Maret saya katakan sama Tuhan, Tuhan sebelum tanggal ini, ya kurang lebih 3 bulan dari sekarang, Tuhan kasih saya tanda. Saya tahu ini perempuan-perempuan yang di sekitar saya ini, aduh banyak yang, ya ada yang saya suka, 1-2, tetapi belum tentu yang saya suka adalah yang mempunyai marriage quality ya. Lalu saya berdoa, Tuhan tunjukkan saya, kalau ada dari perempuan yang di sekitar saya ini, dibaptis sebelum buku ini selesai. Kalau ada yang minta dibaptis dan dibaptiskan sebelum buku ini selesai, saya tahu itulah Tuhan kirim untuk saya jadikan istri. Wah saudara-saudara, jangan berdoa seperti ini ya, brother ya. Karena nanti, nah untuk saya inilah doa saya, sungguh-sungguh saya minta. Saudara-saudara, bulan Januari, bulan Februari, Maret berlalu tanpa ada seorang yang datang dibaptis. Tetapi sebelum Maret berakhir, tanggal 21 Maret kurang lebih gitu ya, weekend sebelum buku Sekolah Sahabat ini selesai dan habis, gereja kami mengadakan suatu acara retreat. Ada retreat di sini kadang-kadang ya Pak? Pergi ke gunung ke pantai dan sebagainya, satu gereja. Dan kebetulan pada tanggal tersebut saya diminta untuk menjadi organizer ya. Ramon tolong atur ini supaya kita punya retreat gereja. Oke, saya menjadi organizer. Dan pada weekend itu saya harus bertemu dengan Sandy ini bersama kawan-kawan kami ya. Kawan-kawan kami dan kami mestinya ya pergilah party. Tapi pada berhubung saya tidak bisa pergi, saya tidak boleh pergi karena ada acara, saya katakan sama Sandy, bilang sama kawan-kawan, saya tidak jadi ikut. Lalu Sandy katakan, kenapa? Saya ada acara gereja. Lalu dia cuma geleng-geleng kepala. Hah? Gereja? Kamu segitu aktifnya kah di gereja? Sampai acara ini sebegitu penting, kamu tinggalkan demi kamu punya gereja? Saya katakan, ya. Saya orang gereja. Lalu saya katakan pada dia, oke, kalian have fun. Saya harus atur ini acara gereja. I will be away for the whole weekend. Jumat, Sabat, Minggu saya tidak ada, jangan diganggu. Oke. Lalu dia katakan satu hal, boleh saya ikut? Ikut apa? Ikut itu gerejamu itu. Acara retreat saya, iya. Kamu mau ikut gereja saya? Iya, saya mau ikut. Nah saudara-saudara, singkat cerita, ikutlah dia. Hari Jumat, saya minta izin dulu dengan gereja. Saya tanya dengan ketua-ketua gereja, kebetulan waktu itu saya mungkin ketua pemuda kalau nggak salah ya. Saya tanya dengan pendeta, para tua-tua jemaat, boleh. Berangkatlah kami, saya berdua, kami ajak dia. Waktu itu retreat ada di gunung, di dekat Jakarta. Nah saudara-saudara, hari Jumat, hari Sabat, duduklah kami menyanyi, belajar ya. Dia cuma memperhatikan saya, oh ini laki-laki ini ternyata orang aktif juga di gereja. Walaupun di luar gereja, ya sudah jangan ditanya lah ya. Lalu sepanjang Sabat, hari Sabat, sampai matahari terbenam, Sabtu malam Minggu ya, kami sebut malam Minggu. Lalu kami pergi, ya senang bersosialisasi setelah tutup Sabat. Lalu Sandy datang kepada pendeta kami. Pak pendeta, ya saya mau dibaptis. Pendeta saya cuma tersenyum. Oh, kamu mau dibaptis? Iya pendeta. Oke. Lalu dia pendeta panggil saya. Kawanmu ini ingin dibaptis. Saudara-saudara, saya lihat ini tanggal berapa ini? Ini sekitar 6 hari lagi
buku sekolah sahabat habis. Selesai. Lalu saya katakan, Tuhan, kalau bisa, jangan yang ini, Tuhan. Saya senang, saya suka Andy, tetapi kenapa saudara-saudara? Pada saat itu waktu pendeta katakan, dia mau dibaptis, saya langsung, waduh. Karena dia ini pacarnya orang. Dia dekat dengan seorang, hubungan serius dengan dia punya boyfriend pada waktu itu ya. Dan juga saya tahu hubungannya sangat-sangat serius. Jadi saya juga ya senang, tetapi ya sudahlah. Tetapi ada satu hal lagi yang membuat saya ini, ya Tuhan jangan yang ini. Kenapa bukan yang itu Tuhan? Kenapa yang ini? Karena apa saudara-saudara? Ya saya waktu itu muda dan adalah uang sedikit ya. Punya bisnis baik juga berjalan, ya punya uang juga, punya rumah, punya apa, kendaraan sendiri, semua saya miliki pada saat itu untuk kapasitas saya. Tetapi pada waktu itu Sandy ini mempunyai pacar, bukan hanya seorang kaya saudara-saudara, bukan hanya milioner, tapi bilioner. Kalau saudara tahu di Malaysia juga ada, di Indonesia setiap tahun ada majalah Forbes. Saudara tahu itu majalah Forbes ya? Forbes Magazine. Setiap negara ini ada Forbes Magazine. Ada Fortune 500. Setiap negara ini punya 100 orang terkaya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di mana setiap tahun adalah setiap isu. Keluar. Orang bangga namanya kalau ada di situ. The top 100 richest in Malaysia, in Indonesia. Nah kebetulan pacarnya dia ini, ya mungkin sekitar nomor 14, 15, 16, ya segitulah. Jadi banyak sekali uangnya saudara. Ya saya hanya sebatas teman, senang-senang juga. Tapi di saat saya melihat, waduh jangan-jangan Tuhan mau bawa dia untuk dibaptis dalam minggu. Saya langsung ragu, Tuhan. Bagaimana caranya ini? Kalau ini benar-benar dibaptis. Tetapi saudara-saudara saya bilang, Tuhan segala sesuatu, ya Tuhanlah yang ngatur. Tapi saya minta ini perempuan dibaptis sebelum tanggal ini selesai, tanggal 20. Nanti hari Jumat habis, dia harus dibaptis. Tentu saya belum katakan sama dia ya. Tetapi pendeta kami bilang, Sandy begini aja. Nanti hari Senin, kita bertemu, kita bertiga, saya, dia, dengan pendeta. Di saya punya office. Oke. Lalu datanglah hari Senin, tiba hari Senin kami sudah pulang ke Jakarta. Dia datang ke saya punya office, lalu pendeta juga datang ke saya punya office lagi. Kami bertiga berbincang-bincang, berdoa, menyanyi, karena ternyata dia masih mau dibaptis. Waduh ini 4 hari lagi selesai. Lalu pendeta katakan, Sandy, memang boleh dibaptis, tetapi begini, kamu harus belajar dulu Bible. Dan belajar ini paling tidak 2 bulan ya. Setiap sahabat kita belajar 2 bulan nanti. Kalau 2 bulan kami masih mau tertarik, kamu tertarik, kita baptiskan nanti 2 bulan lagi. Dia katakan, no pendeta, saya mau dibaptiskan secepatnya. Pendeta langsung katakan, why? Dia bilang, pokoknya saya harus dibaptis. Oke begini Sandy, nanti Sabat kita akan rapat ya, meeting dulu dengan board member, dengan para tua-tua gereja, bagaimana apa yang kita bisa lakukan dengan Sandy, ya kamu dibaptis. Lalu Sandy katakan gini, pendeta, susah sekali membaptiskan orang kah? Sampai harus ikut meeting dan sebagainya. Saya mau dibaptis minggu ini. Saudara, di saat itulah saya langsung terhentak dalam kehidupan saya ini. Saya ternyata Tuhan punya jawaban untuk kehidupan saya. Saya langsung cuma garuk-garuk kepala aja. Bagaimana ini caranya ini? Ya. Lalu saya hanya menyaksikan apa yang Tuhan mau buat. Dia minta pendeta untuk baptiskan dia dalam minggu itu. Lalu pendeta tanya dengan semua jemaat yang hadir, yang bisa dihubungi. Saya hendak membaptiskan seorang hari Rabu ini. Kalau ada yang mau hadir, tua-tua gereja, nanti kita pergi ke laut. Di Jakarta ada laut juga ya, sebelah utara. Kita mau baptiskan seseorang. Mereka, ini kawannya si Ramon ini.
namanya Sandy. Langsung semuanya datang saudara-saudara pada hari Rabu. Kami pergi ke laut pada hari Rabu, 2 hari sebelum buku sekolah sahabat tersebut selesai. Sandy ini dibaptiskan. Selesai baptisan, dia berganti pakaian, ya. Pendeta katakan selamat datang. Tua-tua jemaat juga katakan selamat datang juga bergabung dengan pergerakan kami ini. Lalu sudah selesai, kami masuk ke dalam mobil, saya, Sandy, dan pendeta. Saya katakan satu hal pada dia, Sandy, hari ini Tuhan berkata kepada saya dengan jelas. Saya tidak perlu minta tanda lagi, tidak perlu minta konfirmasi lagi. Tuhan katakan pada saya satu hal, bahwa kamu adalah istri saya. Dengan percaya diri saudara-saudara. Tanpa ada ini ring itu tanpa harus, enggak perlu. Lalu lucunya, dia katakan hal yang sama. Dia cuma geleng-geleng kepalanya dia. Ramon, you know what? Saya sudah berdoa. Saya bilang, kamu berdoa juga bisa ya? Dia bilang, yes. Saya enggak tahu Tuhan itu seperti apa, tetapi saya punya doa, saya punya permintaan. Tuhan, berikan saya seorang pasangan hidup. Dan saya minta jelas bahwa saya seorang laki-laki yang boleh membawa saya lebih dekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Saya, wow, begitu ya. Lalu jawabannya berulang-ulang kali jawabannya sama, yaitu kamu, dia bilang. Saya bilang, lalu? Dia bilang, saya tidak bisa terima jawaban Tuhan itu. Dia bilang, oh berarti samalah kita ya. Kalau begitu, marilah kita menikah. Karena sama-sama tidak yakin saudara-saudara, tetapi yakin dengan Tuhan. Saya katakan dengan dia, kenapa alasannya? Saya katakan kepada pendeta, mengapa alasannya? Baru saja minggu lalu Tuhan jawab jawaban saya, pendeta. Lalu pendeta katakan, kalau memang begitu, kamu sudah mantap dengan pilihanmu, ya menikahlah. Ya. Nah saudara, ada yang mau pernah doa seperti ini? Saya kira mau angkat tangan. Nah ini saudara-saudara, apakah ini pola doa seorang Kristen yang benar? Bagaimana saudara-saudara? Mari kita bersoal jawab. Orang selalu tanya, Ramon, can I pray like that? Can I pray the way you pray? Boleh saya berdoa seperti kamu berdoa? Saya katakan, boleh. Kalau kamu siap menerima jawabannya. Ya. Kadang seringkali kita mencobai Tuhan, saudara. Tuhan, saya ke kiri atau ke kanan ini Tuhan? Hati kita mau pergi ke kiri, saudara. Tapi masih tanya Tuhan, Tuhan ke kiri atau ke kanan? Lalu kalau Tuhan jawab ternyata kita harus ke kanan, kita katakan sama Tuhan, oh Tuhan salah ini. Karena saya maunya ke kiri. Saudara, kalau kita mempunyai preferensi, apa ini ya? Kita masih mempunyai pilihan kita sendiri, jangan berdoa seperti itu. Karena kita sudah punya jawaban untuk diri kita sendiri. Nah, kalau ditanya anak muda, bagaimana sekarang mencari jawaban? Doa menentukan pilihan hidup. Sesungguhnya tidak perlu berdoa meminta tanda. Bagaimana caranya kalau begitu? Semua kriteria seorang pasangan yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya sebenarnya sudah jelas tertulis. Seorang yang Tuhan akan kirimkan kepada kita ini harus sebenarnya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, kalau saya mempunyai jawaban saudara-saudara kepada anak-anak muda, boleh saja berdoa seperti itu. Tetapi kita harus pastikan bahwa kita tidak punya preferensi. Apa ini preferensi? Preferensi adalah saudara-saudara semua kualifikasi kita ini kita nilai dengan apa? Kedagingan kita. Tuhan kalau bisa yang itulah. Tuhan kehendak-Mu yang jadi, tapi kalau bisa yang itu Tuhan. Kalau bisa yang itu kenapa? Aduh sudah cinta. Sudah terlanjur sayang. Ya, sudah bucin, orang Jakarta bilang apa ini? Budak cinta. Ya. Nah seringkali kita berdoa,
dan kita sudah tetapkan pilihan kita. Karena apa? Kriteria ini semuanya berdasarkan dari kedagingan. Wah, Tuhan dia cantik. Kalau perempuan, aduh Tuhan dia ini ganteng. Oh, dia ini banyak uang. Aduh, ini seksi. Oh, ini dari keluarga kaya. Saudara-saudara, itu semua adalah preferensi yang membuat saudara dan saya dibutakan oleh pilihan kita sendiri sehingga tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Betul ya? Nah, jadi. Halo. Oke. Kalau saya ingin kasih sesuatu. Dulu saya sebelum saya ini kan tumbuh besar dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan ya. Jadi nggak tahu gimana cara memilih pasangan yang benar. Makanya kenapa tadi suami saya katakan saya sudah serius sama orang. Seriusnya sangat serius. Bahkan suka karena saya akan dapat duit yang sangat banyak ya. Sangat banyak, bukan cuma banyak tapi sangat banyak kan gitu ya. Dan umurnya saya masih sangat muda pada saat itu. Jadi kenapa saya berdoa dan saya puasa? Karena bapak saya seorang muslim. Dia selalu Bapak saya seorang muslim, dia selalu ajarkan saya kalau saya bingung, saya harus berdoa Senin Kemis katanya. Atau berdoa 40 hari puasa. Jadi karena bapak saya muslim, saya coba ikutin itu gitu. Karena saya nggak tahu, saya nggak punya base di dalam kebenaran, sama sekali nggak punya ya. Bapak saya selalu bilang kalau kamu bingung di dalam kehidupan coba berdoa dan puasa nak. Kenapa saya berdoa? Karena saya tidak mau main-main. Artinya saya tidak mau melepaskan cowok saya yang duitnya banyak itu ya kan. Cuma untuk sesuatu yang gak penting gitu ya. Saya gak mau. Saya berdoa, saya puasa, saya bilang Tuhan ini saya gak tahu gimana caranya tapi saya minta tolong. Karena ternyata di saat saya akan memasuki kehidupan yang serius, saya malah takut. Kenapa takut? Tuhan mengatakan di saat dia pergi, dia menjanjikan Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu fungsinya mengajar dan membimbing. Mau kita orang dunia kah, mau kita orang yang aktif di gereja kah, tetap Roh Kudus itu dua-duanya bisa berfungsi. Itu yang saya alami. Jadi saya bisa katakan kepada orang, siapa bilang cuma orang gereja aja. Saya tumbuh besar di dalam lingkungan yang sangat chaos, saya Roh Kudus bisa berfungsi di dalam hidup saya. Nah, Roh Kudus itu kasih tahu saya, bukan kasih tahu ya, ada sesuatu perasaan yang akhirnya saya rasakan bahwa ternyata bukan uang yang saya mau. Di saat itu saya melihat pasangan saya ini yang namanya bukan suami saya ya. Saya ngelihat dia ternyata apa ya, dan saya tahu bahwa itu Roh Kudus. Roh Kudus seperti kasih saya pengertian bahwa are you sure kamu mau sama dia? Are you sure because you falling in love with him? Ternyata saya realize that saya nggak cinta sama ini orang, ternyata saya cuma cinta dengan duitnya. Lalu akhirnya saya berada di dalam suatu kesadaran bahwa no, saya tidak mau hidup berantakan. Karena saya sudah berada dari lingkungan berantakan. Lingkungan saya bebas ya. Kamu mau punya istri, suami, gonta-ganti, oke. Kamu mau tidak punya suami tapi sudah punya anak, no problem. Tapi sayangnya orang yang besar dalam lingkungan seperti itu, saya nggak terima. Saya nggak mau. Saya punya cita-cita untuk diri saya atau achievement untuk diri saya. I need to do the best. I don't want just only accept my reality. Tapi I need to do something. At least I need to do something. Kalaupun I end up like that, at least saya sudah melakukan sesuatu lah gitu ya. Lalu akhirnya saya coba berpikir, saya bilang wow, kalau cuma uang nanti saya akan end up sesuatu yang wah saya gak mau. Akhirnya saya coba puasa dan saya coba berdoa. Saya coba puasa Senin Kemis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Bapak saya ngajarin seperti ini gitu. Saya bingung, saya kayak cerita karena saya gak ngerti bagaimana cara memuji Tuhan tuh gak ngerti. Sama Tuhan saya sangat bingung di dalam hidup saya. Karena pada saat itu saya berpikir kalau saya menikah, saya tidak ada mudah-mudahan. Saya tidak mau adanya perceraian.
Itu udah menjadi konsep di dalam hidup saya. Meskipun saya berada di dalam society yang chaos ya. Tapi saya gak mau itu gitu. Terus saya bilang, Tuhan saya gak mau bercerai. Satu itu. Dan dua, Tuhan sebenarnya ternyata yang saya mau bukan uang ya. Saya ingin sesuatu dan saya bilang sangat clear. Saya ingin Engkau mengirimkan jodoh untuk saya yang bisa mendekatkan diri saya kepada Engkau Tuhan. Itu clear, sangat clear. 3 kali saya minta signal dari Tuhan dan jawabannya selalu suami saya yang sekarang. Bukan sekarang, ini selamanya ya. Dari pertama sampai akhir lah ya gitu ya. Dan Ramon menjadi jawaban. Dan saya gak terima Ramon. Kenapa saya gak terima? Karena Ramon ini party goers. Saya cuma bisa ngobrol sama dia kalau di klub. Kita minum, kita mabok, kita nyambung. Saya bilang, nih Tuhan salah ya? Kok jawabnya orang yang kayak gini gitu ya? Salah nih Tuhan. Makanya kenapa saya 3 kali minta tanda. Saya berdoa lagi, saya puasa lagi. Saya katakan, Tuhan saya gak main-main loh. Saya harus lepaskan dan tinggalkan cowok saya ini. Yang duitnya banyak ini. Yang masa depan saya cemerlang ini, saya katakan, dan orang tua saya sangat setuju. Karena orang tua saya juga suka uang ya, jadi mereka sangat setuju dengan itu gitu ya. Mereka bilang, good girl katanya, bagus gitu ya. Lalu saya bilang, saya gak main-main Tuhan gitu ya. Lalu saya minta lagi petunjuk, tetap jawabannya Ramon. Saya bilang, Tuhan yakin ini, saya gak main-main loh. Tetap saya minta 3 kali jawabannya Ramon. Akhirnya di saat Ramon propose saya di mobil itu, dia katakan bahwa kamu ialah jodoh saya. Dan saya mengiyakan Ramon. Saya bilang saya sudah berdoa dan puasa. Minta tanda 3 kali. Tuhan selalu jawabnya kamu. Ya. Akhirnya saya bertemu dengan keluarga. Ramon juga bertemu dengan keluarga. Keluarga saya kaget. Keluarga Ramon juga kaget. Di saat kami bertemu saya bawa Ramon. Ramon bawa saya. Keluarga saya bilang cowoknya bukan yang itu. Ini kok mukanya beda katanya. Saya bilang iya ini. Kenapa? Kamu hamil? Oh tidak, saya bilang no, saya bilang tidak. Lalu semua keluarga bingung karena kami menentukannya begitu sangat cepat dalam cuma waktu 2 bulan ya? 3 bulan. 3 months kami sudah menentukan di mana kami mau menikah, di mana kami akan melakukan semuanya sudah kami atur semuanya tanpa persetujuan orang tua kami. Kenapa? Karena kami tahu pasti orang tua gak akan setuju karena orang tua gak kenal Ramon. Orang tuanya Ramon juga gak kenal saya. Tapi saya tahu bahwa ini jawaban Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah salah dengan jawaban ini ya. Tapi kawan-kawanku, sebelum engkau berdoa dan berpuasa minta ke titik itu, pastikan engkau tidak punya preference. Pastikan engkau tidak punya pilihan. Karena kalau engkau punya pilihan, sebenarnya itulah yang sudah menjadi jawaban kamu. Tapi saya ingin memberikan engkau sesuatu kekuatan ya. Sesuatu apa ya, sport lah. Di buku Genesis 2 ayat 18 atau Keluaran 2 ayat 18. Ditulis di sini, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmate for him. Kalau kita baca ya, kita lihat Tuhan bilang, aku akan memberikan penolong bagi dia ya. Coba kita lihat apa arti help atau penolong ya. Di sini ditulis help itu artinya azer. Bahasa Hebrew itu artinya azer. Apa itu azer? Pengen tahu apa itu azer ya. Jadi artinya the original Hebrew word for helper is azer. This word come from another root word meaning to surround, shield, and fight for. Artinya Tuhan akan mencarikan pasangan kamu bukan yang hanya cinta-cinta saja. Tapi pasangan itu akan mendampingi kamu sampai dia bisa mendampingi kamu sekalipun kamu masuk ke dalam medan perang sekalipun dia tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Jadi sekarang saya tanya, bisa pilih? Bisa kamu pilih sendiri mana ya yang bisa dampingin saya? Kalau kita mau pilih yang bisa dampingin enak-enak itu mudah. Orang buta juga bisa cari tahu. Tapi kalau kita ingin cari tahu yang bisa mendampingi kita sampai di medan perang, artinya meskipun susah pun dia tidak akan meninggalkan kita. Mohon maaf,
Anda manusia tidak pandai untuk memilih itu. Hanya Tuhan yang tahu mana yang pandai untuk dia pilih. Jadi kalau kita tidak pandai memilih itu, jangan serahkan hak memilih itu kepada diri Anda. Serahkan hak memilih itu kepada Tuhan. Minta Tuhan pilih. Dan saya menjadi buktinya dengan suami saya. Saya tahu, dengan suami saya tahu. Suami saya tidak jago pilih perempuan. Dia cuma jago pilih pacar lah ya. Pilih istri dia tidak jago. Saya juga cuma jago pilih boyfriend lah. Weekend boyfriend I'm good. Tapi saya nggak jago milih suami. Makanya saya serahkan itu sama Tuhan. Saya bilang Tuhan mana? Akhirnya Tuhan memilih dan saya bisa melihat kenapa hubungan kami sampai begini. Anak-anak kami, anak saya umur 21 tahun yang nomor 2 18 dan nomor 3 13. Tahu anak saya bilang apa? Mami Daddy tuh udah kayak Romeo and Juliet katanya. Every day always falling in love terus. Bahkan ya saya pernah waktu itu lagi di Jakarta, suami saya lagi pergi dengan anak saya yang nomor 1. Dia lagi buat film di Jogja, kira-kira 9 jam driving pakai car, ya pakai kereta, pakai mobil ya. Tahu suami saya maunya pulang terus. I wanna go home, I wanna go home. Anak satu bilang apa? Daddy kalau nggak ada mami nggak bisa, maunya pulang terus. Tidur juga rasanya resah terus katanya. Anak saya telepon saya, Mom, you know what Mom? Daddy is like a baby without mother katanya. Dia nangis terus tanpa kamu katanya. Malu ah. Lalu ibu bapak, saya nggak tahu ya kawan-kawan. Saya memimpikan hubungan seperti ini dengan suami saya. Itu yang saya mau. Pada awalnya bagaimana hubungannya? Oh pada awalnya hubungannya seperti neraka ya. Hari-hari ke berapa ya saya? Aku minta cerai sama kamu. 2 minggu. 2 minggu setelah kami menikah, saya minta divorce sama suami saya. That's it, saya bilang ini salah, saya bilang. Tapi ada satu yang selalu membuat kami tetap di dalam prinsip kami. Kami ingat akan doa kami. Karena kami berdua mengerti bahwa kami menjalankan kehendak Tuhan. Nah ini penting saudara-saudara ya, di saat kita memilih tetapi kita tidak yakin ini pilihan Tuhan atau pilihan saya. Jadi di saat kita ada sesuatu sesuatu yang tidak mulus perjalanannya, kita langsung salahkan siapa? Oh memang saya sudah pilih. Tetapi di saat kita tahu kita menjalankan kehendak Tuhan, ada satu damai saudara-saudara walaupun di tengah badai sekalipun ya. Tadi saya cerita, itu saya bagi cerita atau kemarin ya. Sampai mau bunuh diri rasanya, waduh Tuhan saya tidak tahan lagi bagaimana caranya. Tapi masih ada sedikit seberkas harapan bahwa kita tahu bahwa kita menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah. Lalu saya punya anak juga yang sedang berada di dalam stage falling in love lah ya. Saya punya anak yang berada di stage itu, pinginnya cinta-cinta, normal, is very normal. Kalau kamu merasakan pingin cinta-cinta itu memang sudah hormon kamu yang membawa kamu ke sana. Tapi tidak boleh pegang-pegang ya. Tapi terkadang karena terlalu banyak Korean movie ya. Jadi kalian melihat tuh, wah terlalu too much melihatnya gitu ya. Kenapa? Saya punya anak. Anak saya the boys umur 21 tahun dan 18 tahun. Karena mereka tahu tidak bisa memilih pasangan mereka. You know what? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengizinkan saya memegang handphone mereka. Jadi handphone mereka, passwordnya dikasih ke saya dengan suami saya. Mereka bilang, Mom, you can read my WhatsApp, you can read all of the message, you can read everything. Wah bahaya itu. Please kasih tahu saya, kasih tahu aku kalau ada yang salah. So, saudara-saudaraku anak muda, can you give your phone to your parents? No way. Oh, itu scary to give your phone to your parents. Dan itu bukan kemauan saya, melainkan kepercayaan dari anak-anak saya ya. Anak-anak saya, the boys, ya, mereka tahu, Mom, what do you think about this girl katanya. Gimana Mami? Dan mereka kalau mereka sedang suka seseorang, pasti mereka akan bawa ke rumah karena mereka meminta saya dengan suami saya untuk menilai.
bagaimana pasangan mereka. Karena kenapa? Mereka sangat mengerti mereka harus memilih pasangan yang bisa dibawa ke medan perang. Artinya seorang wanita itu atau seorang pria itu harus punya mental yang baja, harus punya kekuatan dari surga supaya di saat mereka dibawa ke medan perang, mereka tidak akan mundur. Lalu saya katakan kepada anak saya, kenapa harus tanya ke mami sama daddy? Mereka bilang, counsel says in the prophecy, mom, kalau aku punya, if we have a godly parents, we need to ask our godly parents to counsel us, katanya. Harus kasih tahu. So all of the parents, if you want your kids to go with you and counsel every single life with you, the first thing that you need to do is what? Make sure that you become a godly parents. Karena kalau you're not become a godly parents, mereka tidak akan tanya sama kita. Bahkan Tuhan tidak akan biarkan mereka tanya sama kita. Kalau saya tanya sama ibu saya nggak mau saya menikah sama suami saya yang ini. Ibu saya maunya apa? Ya yang ini ada duit, tapi ini lebih banyak duitnya katanya. Yang ini aja yang duitnya lebih banyak. Saya bilang sama ibu saya, dua-duanya ada duit mama. Dua-duanya ini ada duit, ini ada duit. So I'm gonna be okay. Tapi yang itu jauh. I'm gonna be okay. Lebih banyak. I said to my mom, I'm gonna be okay, mom. But my mom said, yeah, I know you're gonna be okay. But with him, you're gonna be very, very okay. See? So saya nggak mau nanya sama ibu saya nggak mau nanya sama bapak saya, ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Bahkan kalian tidak tahu rasanya sangat penting mencari pasangan yang bisa untuk dibawa ke medan perang. Kenapa? Seperti kita lihat ya, zaman kita sudah sangat berubah. Zaman kalian sudah sangat berubah. Saya bandel dulu, tapi saya melihat zaman sekarang, wow. Zaman sekarang dominationnya betul-betul luar biasa. Ya, artinya di era kedatangan Tuhan yang sebentar lagi, ada dua yang setan mau coba hancurkan. Satu apa? Dua institution. Dua institution yang setan coba mau hancurkan. Satu, keluarga, family, marriage. Makanya sekarang kita tahu ya, aduh semuanya tercampur, bingung. Ibu bapak kita harus banyak berdoa untuk anak-anak muda kita. Karena hidup mereka, zaman mereka sulitnya luar biasa. Itu yang saya doakan sama anak-anak saya. Saya sampai bilang sama anak-anak saya, sorry ya, I'm really sorry. Saya bilang sama anak-anak saya, lebih baik minta Tuhan yang pilih. Karena jangan sampai kamu udah jatuh cinta, kamu lihat perempuan gak taunya aslinya laki-laki loh. Be careful. Very be careful. Right? You know what I'm saying. Ya, you guys know right? Saya bilang sama anak saya, be careful. Sekarang gak kelihatan, dari jauh juga gak kelihatan. Bahkan the voice, bahkan the hormone, they can change the hormone. Kelihatannya dari jauh, oh so beautiful. Dari dekat, oh her voice is so very girly ya. Tiba-tiba you falling in love. Hah? Her name is what? George. Be careful. Tapi hati-hati ya, bukan artinya oke. Kita harus explore dulu, pelajari dulu luar dan dalamnya. Bukan itu artinya ya. Saudara, alangkah baiknya anak-anak muda ini jika mau menentukan pasangan, bukan tanya dengan teman, bukan tanya dengan sosial media, bukan tanya dengan society, bukan. Bukan tanya dengan drama Korea, bukan. Harus tanya, seharusnya sebagaimana Ishak menanyakan kepada bapaknya ya. Ishak ini tidak pernah ketemu dengan jodohnya, saudara. Karena begitu percayanya dia kepada ayahnya ini, ayahnya yang menentukan jodoh untuk anaknya ini. Luar biasa. Ada yang pernah ini minta sama bapaknya, Pak tolong carikan saya istri. Nggak tahu terserah bapaknya yang gimana lah. Ada yang pernah tanya begitu? Saya rasa tidak ada, saudara. Kenapa? Jangan-jangan anak pun tidak percaya dengan orang tua. Betul itu? Kalau mau jujur, jangan-jangan anak-anak kita tidak percaya dengan kita. Karena pilihan kita mungkin, saudara-saudara, anak pun merasa, kalau saya berikan pilihan saya kepada orang tua saya, walaupun mereka wakil Tuhan, waduh, gawat ini. Ya, tetapi alangkah baiknya di saat kita mempunyai kerinduan untuk mempunyai pasangan, untuk lihat-lihat pun ya saudara-saudara ya, anak-anak muda ini, belia ini, di saat kamu baru melihat-lihat, baru shopping dulu, ya.
Itu pun konsultasi, berikan informasi sepenuhnya kepada orang tua. Orang tua juga harus menjadi kawan karena orang tua mempunyai pengalaman jauh lebih banyak, betul? Nah, seringkali orang tua tidak mau memberikan nasihat yang baik, sehingga mereka dapat nasihat dari mana? Dari kawan-kawan yang satu usia, sama-sama tidak punya pengalaman, saudara-saudara. Luar biasa bahayanya ya, makanya Rasul Paulus katakan lebih baik sekarang menjadi seorang diri. Apakah buruk untuk menikah? Tidak baik. Nah, Tuhan sendiri katakan adalah baik untuk seorang mempunyai pasangan, betul? Tapi Rasul Paulus katakan demikian karena apa? Di zaman dia melihat banyak sekali orang-orang menikah karena alasannya pun salah. Saudara-saudara, pernikahan ini bukan hanya cuma gimana ya, kelihatan pakai kacamata kedagingan saja. Oke, mari kita lihat luarnya sudah bagus, kualifikasi sudah bagus. Sekarang mari kita lihat dalamnya. Bukan begitu juga ya. Saudara-saudara, ada satu hal yang kita perlu bicarakan di sini. Seorang laki-laki adalah untuk satu orang perempuan. Amin itu? Masih percaya hal itu di Sabah? Anak muda tahun 2023 masih percaya hal itu? Sangat penting, saudara-saudara. Tuhan menciptakan satu laki-laki untuk satu perempuan, bukan satu laki-laki untuk A, B, C, D, E, F, G. Nanti kalau sudah sampai itu sudah sampai Z, barulah kita tentukan, oh ya saya mau yang ini aja. Bukan. Kenapa, saudara-saudara? Saya kebetulan membaca satu hal yang menarik ya. Seorang perempuan mempunyai sistem di dalam tubuhnya ini. Ini perempuan sangat penting ya. Harus tahu sistem tubuh kalian. Seorang perempuan mempunyai sistem di dalam tubuhnya ini untuk mengenal satu macam sperma saja. Waduh, percaya itu ya saudara ya. Ini pelajaran yang baru saja mungkin 10-20 tahun terakhir ini dipelajari. Ternyata ada satu antibodi di dalam tubuh perempuan. Kalau ada sel dari laki-laki sperma masuk ke dalam tubuh perempuan, apa yang dibuat? Antibodi perempuan ini akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan ini sperma ini. Karena ini adalah benda asing masuk ke dalam tubuh perempuan. Nah, untuk sementara waktu dia akan serang dulu ini. Spermanya masuk, ini siapa ini? Ini tidak dikenal, zat asing ini. Nah, di saat perempuan ini mengerahkan kekuatannya untuk melawan benda asing ini, ada sesuatu kekuatan tubuh, daya tahan tubuhnya ini turun. Nah, tetapi besoknya datang lagi sperma yang sama, saudara-saudara. Sama. Tetamunya sama. Dari sumbernya sama juga berarti ya. Di saat dia datang kali yang berikut, tubuh yang perempuan ini tidak lagi melawan. Sudah mulai, kenal, ini yang kemarin kok, orangnya sama. Ya, orangnya sama, sekarang silakan masuk. Sekarang bukan lagi tamu dia, bukan lagi guest. Bukan lagi tetamu, tetapi sudah menjadi kawan kita. Ya. Oleh karena itu, kali yang berikut, dan yang berikut, sperma yang sama yang masuk ke dalam tubuh perempuan yang sama, sudah dikenal, ada sistem memori rupanya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau perempuan ini, ada satu macam sperma baru, masuk ke dalam tubuhnya, dia lawan. Daya tahan tubuhnya turun. Lalu bulan depan ada sperma yang baru lagi masuk. Harus apa lagi? Harus dilawan lagi. Lalu nanti bulan depannya ada lagi yang baru ini. Yang baru terus. Semakin banyak yang baru datang masuk ke dalam tubuh perempuan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Daya tahannya semakin lama semakin menurun. Jadi alangkah baiknya saudara-saudara perempuan terlebih dahulu ya. Ini kalau ada gol ini jangan sampai bola itu ditendang, harus dijaga gawangnya. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam perempuan ini, tidak boleh. Supaya apa? Untuk mempertahankan kalian punya pertahanan tubuh. Supaya kuat jiwa dan pikiran ini kuat, fokus. Nah, ini menjadi satu pelajaran yang perlu diperhatikan. Nah, laki-laki pun begitu. Ya kalau laki-laki sedikit ini ya. Makanya laki-laki dengan laki-laki sekarang ini sudah zaman ya saudara-saudara, nggak usah perlu. Boleh dibicarakan sedikit ya, laki-laki tidak dibuat untuk laki-laki. Di saat sperma masuk ke dalam tubuh laki-laki, apa yang terjadi saudara-saudara?
Laki-laki tidak mempunyai sistem pertahanan seperti perempuan. Ya. Sperma masuk ke dalam tubuh laki-laki, mekanisme totally different, saudara-saudara. Langsung menghancurkan daya tahan tubuh laki-laki itu seterusnya. Walaupun sperma yang sama sekalipun. Tuhan tidak menciptakan laki-laki untuk laki-laki. Puji Tuhan, amin. Makanya sekarang saudara-saudara yang sakit Acquired Immunodeficiency Syndrome, tahu apa itu? HIV itu ya. Siapa yang menderita? Banyak orang-orang yang ya, itulah sama-sama jenisnya. Saudara-saudara, ini adalah hidup perempuan pun mudah terserang dengan daya tahan tubuh yang jatuh, yang runtuh, rubuh. Ya ini, banyak diganti pasang. Nah saudara-saudara, kita tidak diciptakan untuk test drive dulu. Kalau mau pergi beli mobil Proton, pergi dulu di dealer. Oke, coba dulu nih. Kurang cocok, saya pergi Toyota lah. Kurang cocok juga, pergi BMW. Bukan begitu. Tuhan memberikan suatu sistem untuk laki-laki dan perempuan, bukan untuk coba-coba. Alangkah baiknya saudara menentukan satu dan satu saja. Oleh karena itu sungguh-sungguh menentukan pilihan. Jangan sampai juga pacaran-pacaran ini saudara-saudara ya. Namanya pacaran bagaimana ya? Orang siapa bilang pacaran kan? Sama ya? Dating ya. Dating ini laki dan perempuan. Walaupun kita belum tahu ya. Sayang walaupun kita belum pasti, ya oke lah, coba-cobalah peluk-peluk sedikit, ya pegang-pegang tangannya sedikit, dari tangan mulailah gini ya, belai-belai rambut sedikit, gimana boleh itu? Saudara-saudara mungkin hal-hal yang kita bicarakan ini mungkin old fashion ya, old fashion is the only fashion we know. Laki-laki dan perempuan ya laki-laki bukan laki-laki tidak berani ya, bukan begitu. Saat laki-laki perempuan pegang tangannya, ya, mungkin mulai belai, ada satu hormon namanya oksitosin muncul dari dalam tubuh perempuan ini, untuk langsung percaya kepada laki-laki tersebut. Semakin diizinkan ini tangannya, kemana-mana ini laki-laki, semakin perempuan ini percaya kepada laki-laki tersebut, apapun yang dia mau jual dia beli. Artinya ya, di saat kita mau meruntuhkan pertahanan perempuan punya defense ini akan jatuh, akan rubuh. Di saat kamu izinkan laki-laki menyentuh, bahkan pegang tangannya sekalipun. Love language bagi perempuan adalah touching. Jadi jangan izinkan laki-laki dan perempuan di dalam gereja ini, ya orang tua melihat anak-anak muda, boleh berkenalan, boleh bicara satu sama lain, tetapi bukan dengan cara-cara yang Tuhan khusus berikan untuk siapa? Suami dan istri. Bahkan berpelukan, berangkulan pun, ya. Bukan gak boleh, gini foto pun tak boleh, bukan begitu ya. Tapi kalau sudah suka sama suka, hati-hati dengan apa? Be careful with touching. Touching can only lead to something deeper. Ya. Nah inilah supaya menjadi satu peringatan bagi saudara-saudara. Ada lagi, mungkin ada pertanyaan dulu sejauh ini. Dari laki-laki banyak pertanyaan sepertinya ini. Nanti di teks kali. Oke. Pada saat ini sehingga 4:30 kita akan membuka ruang untuk sebarang soalan Q&A. Jadi kepada Anda yang ingin bertanyakan soalan, boleh mengangkat tangan dan akan ada petugas yang memberikan mikrofon kepada Anda. Ataupun kamu boleh datang terus, ambil mic, datang sini dan boleh bertanya. Kita berikan ruang ini kepada kita semua untuk bertanya kepada Bapak Ramon dan Ibu Sandy. Kepada muda-muda, Ibu Bapak, inilah peluang untuk kita belajar dan bertanya. Ada pertanyaan? Atau nanti mau teks saya private, boleh. Kalau tidak mau maju ke depan, mungkin tulis saja. Tapi Tulis ya. apalah, maju aja. Apa-apa. Anggap aja orang tua kita lagi nggak ada. Mungkin orang tua dulu bertanya. Sehubungan atau apa-apa.
Ini biasa satu mulai, nanti semuanya mulai. Halo Habib Sahabat. Habis sahabat. Sahabat. Jadi saya ada persoalan di sini tentang adakah salah jika seseorang perempuan tu make the first move, Oh. show their interest, ya. Selalu orang fikir, oh perempuan tidak sepatutnya buat sedemikian. Jadi Oke, apa pendapat? thank you. Memang kalau mau dibilang, memang lebih baik perempuan itu yang dikejar, ya. Kita perempuannya harus jual-jual mahal. Jangan kita yang ngejar. Terkadang karena perbedaannya era modern, jadi akhirnya kita perempuan itu harus mengejar, ya. Tapi alangkah baiknya kalau perempuan, saya punya anak perempuan satu juga ya, namanya Abigail. Saya selalu bilang, Abigail, barang yang bagus di toko itu mahal. Mami dulu suka pakai tas namanya Hermes. Hermes itu kita kalau pergi ke toko Hermes tidak langsung bisa punya Birkin atau Kelly. Kita harus keliling, keliling kita kejar itu toko-toko Hermes. Baru untung-untung kita bisa dapat satu Birkin atau Kelly. Di saat kita dapat, wah banyak madam-madam di toko Kelly, di toko Hermes itu suka teriak. Kenapa mereka teriak? Karena mereka tahu susahnya luar biasa dapat ini Birkin sama Kelly bag. Jadi kalau dapat itu bisa, wah thank you so much. Saya bilang gitu sama anak saya. Artinya kalau barang bagus di dunia harusnya dikejar. Harus susah didapat ya. Tapi kalau katakan kalian sudah suka-sukalah ya katakan. Terus kebetulan kalian dapat laki-laki yang tipenya pendiam. Ya. Ya bolehlah kalian yang proaktif ya. Proaktif itu berbeda ya. Proaktif kalau dia orangnya diam gitu. Kayak suami saya dulu orangnya diam. Jadi saya kayak boneka. Ramon gitu-gitu terus ya. Tapi bukan itu Gitu. maksudnya mungkin. Ya tapi itu kan aku bilang ya. Tapi baiknya perempuan kita harus tahu. Saya kasih tahu tips ya. Saya ini banyak yang ngejar-ngejar saya loh. Ini ngejar saya loh. Kenapa? Saya kasih tips. Saya ini suka banget sama dia. Tapi saya gak mau kasih lihat. Dia telepon saya nggak angkat. Dia telepon saya lagi, saya nggak angkat. You know what? Dia telepon saya pakai nomor telepon orang. Saya telepon balik dia. Saya telepon balik, hello. Tadi ada yang telepon saya pakai nomor ini siapa ya? Tahu dia bilang apa? Kamu ya. Kalau saya telepon pakai nomor saya, kamu nggak angkat. Tapi kalau saya telepon pakai nomor orang, kamu angkat. Artinya, mohon maaf ya, bukan saya mau kredit diri saya. Cowok itu paling suka kalau ngejar cewek. Oh dia jadi curious, right? Curious dia. Ini what's wrong with the girl? Puji Tuhan, zaman saya seumuran kalian, ngantri itu cowok. Karena kenapa? Sorry ya, mati satu tumbuh 1000 gitu. Meskipun dalam hati, meskipun pulang rumah, I cannot sleep. Think about him, oh I like this guy. But no, dia harus kejar saya. Ya. Nah, saudara-saudara itu mungkin ada juga hubungannya dengan biological system laki-laki ya. Laki-laki ini mempunyai dopamin ya, hormon dopamin ini hanya bisa dipuaskan di saat dia mencapai sesuatu. Ada achievement. Makanya laki-laki ini ya sifatnya adalah zaman dahulu ya berburu, cari. Ya. Laki-laki akan bisa puas kalau dia mempunyai sesuatu yang dia kejar di dalam hidupnya. Nah kalau perempuan menjadi seorang yang tidak dikejar di dalam hidup laki-laki, maaf. Mungkin akan kurang di-appreciate oleh laki-laki tersebut. Mungkin saya bisa salah ya. Tetapi posisi perempuan, maaf kata ya, perempuan ini harus menjadi orang yang memang diinginkan oleh laki-laki. Boleh saja perempuan laki suka dengan seorang laki-laki, tetapi kalau bisa ya pintar-pintarlah main caranya kamu supaya jangan kamu yang kejar. Biarlah laki-laki yang mengejar.
Betul nggak laki-laki? Jangan tanya saya lah, tanya dia lah. Salah. Nggak, biasanya tidak awet laki-laki mempertahankan perempuan yang kejar-kejar dia. Kira-kira Itulah. seperti itu. Dia juga kejar-kejar saya juga dulu sih. Sekarang saya yang kejar-kejar dia. Kalau dulu dia yang kejar-kejar saya. Ada lagi? Mudah tadi. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Itu ibu di belakang. Yes. Salam sejahtera. Halo. Salam Sebagai seorang tua lah kan, adakah patut orang tua buat semasa awal perkenalan anak lelakinya dengan seorang perempuan, kita bagi syarat. Bagi apa? Bagi syarat. Kalau perempuan ini mau mengikut kamu, menganut agama kita, mami izinkan. Ya. Kalau tidak, mami tidak izinkan. Dan saya pernah lakukan ini pada anak lelaki saya. So, pandangan kita tentang itu, thank you. Thank you. Terima kasih Ibu. Saudara-saudara, dari kecil kita sudah harus beritahu anak kita ya, kriteria apa yang masuk di dalam mereka punya apa ini, koridor ya. Ada batasan-batasan, ada kriteria tersebut. Apakah boleh beri kriteria? Bukan hanya boleh, Bu. Harus. Tetapi hendaklah kriteria ini semua adalah semua kriteria rohani. Ya. Seorang anak harus, saya bilang sama anak saya ya, kamu ini kalau mau cari ini harus di dalam kriteria ini, Nak. Kalau tidak masuk di dalam kriteria ini, maaf. Dekat-dekat pun tidak usah. Karena apa? Jangan main dengan api, nanti kamu dekat-dekat terbakar. Jadi dari kecil kita sudah harus kasih tahu, jadi mereka sudah melekat di otak mereka itu, kalau tidak masuk di dalam kriteria seperti ini, ya sudah jangan main-main. Pernah anak saya yang laki-laki katakan, Daddy, we're only friends. Kita cuma teman. Oh ya, buat kamu itu cuma teman. Tapi perempuan ini kalau diajak ngomong ya, semakin lama diajak bicara, semakin nyaman dia bercerita kepada kamu yang membuka hatinya, lama-lama bukan hatinya aja dibuka. Saya katakan demikian, semuanya pun buka sama dia. Jadi katakan anak-anak sudah harus dengar kriteria yang diberikan oleh orang tua. Supaya jangan jauh-jauh ini cari, jangan lihat cari luar di sana, luar di dalam kriteria ini. Kita tahu apa ini kriteria, saudara-saudara. Tadi istri saya kasih satu kriteria yang keras, saudara-saudara. Seorang harus mempunyai mental yang kuat. Ya, laki kah, perempuan kah, harus siap perang, harus siap masuk di dalam krisis, harus tangguh. Ya. Harus cepat di dalam bertindak. Harus tidak takut. Harus mau hidup di dalam iman. Harus berani mengambil keputusan. Ya, bukan kriteria, oh ini anak harus dari inilah, harus orang beginilah, harus dari suku inilah, harus orang inilah. Bukan itu kriterianya, saudara-saudara. Kriteria itu tidak perlu diadakan di dalam daftar kita. Tetapi hendaklah itu kriteria itu adalah hal-hal yang rohani. Ya, seorang harus menjadi orang yang siap mau bekerja untuk Tuhan, siap ditempatkan dimanapun, siap untuk hidup keras, siap untuk mempunyai semangat. Ya, hal-hal kurang lebih seperti itulah. Tapi juga sebelum kita memberikan persyaratan kepada anak-anak kita, kita pastikan juga kita punya hubungan yang sangat dekat dengan anak kita, Bu. Yes. Jadi akhirnya anak itu punya yang namanya sistem trust atau percaya. Dan sistem trust itu hanya bisa dibangun di saat kita punya waktu dengan mereka. Ya, jadi saya punya 3 konsep yang saya selalu terapkan ke anak-anak saya. Kalau ibu bapak mau menasehati anak-anak, nasihatilah di saat mereka mau tidur. Karena di saat mereka mau tidur, mereka punya gelombang alfa itu sedang rendah. Jadi untuk mereka accept sesuatu yang positif itu lebih mudah. Ambil waktu. Ambil waktu. Saya kalau saya tidak pergi,
seperti ini, saya selalu, anak saya 3 ya, meskipun umur udah pada besar ya. Saya selalu satu-satu saya anterin ke kamarnya masing-masing. Saya pastikan air putih mereka ada, saya pastikan saya ngobrol sama satu-satu. Dan nanti yang nomor 2 sama 3 udah lagi nunggu tuh di kamarnya masing-masing juga. Jadi mereka sangat tahu aktivitas saya ya. Dan kedua, nasihatilah mereka di saat mereka bangun tidur. Itu juga mereka sedang berada di dalam tahap relax. Kalau ya. sibuk lebih baik malam. Ya kan, kalau sibuk lebih baik malam. Nasihatin mereka, ngobrol sama mereka. Artinya Tuhan mau anak itu tidur, anak itu bangun, ibu dan bapaknya harus ada. Selalu dapat bersama dengan mereka. Dan nomor 3, nasihati anak di saat mereka bermain. Artinya, saya punya anak 2 cowok. Anak saya suka olahraga. Mereka ini mereka ini runner ya, professional runner. Mereka ini pelari. Dan saya harus ikut lari, saya ikut sepeda, saya ikut triathlon. Saya bahkan anak saya sekarang suka, saya nggak tahu di sini bilangnya apa ya. Di Indonesia kita bilangnya motor cross atau dirt bike ya. Ya yang gitu. Anak saya suka. Jadi saya belajar motor untuk bisa main sama anak-anak saya. Oh anak-anak saya, mami let's go. Dan anak-anak itu akhirnya hanya ingin main sama saya dengan suami saya ketimbang main dengan teman-temannya. Karena kenapa? Kita belajar untuk mempunyai level relationship sama mereka. Dan dari situ mereka mulai percaya dengan nasihat kita. Saya kasih tahu sama anak-anak dan anak-anak saya sangat tahu. Dan ibu bapak jangan khawatir menyerahkan hak memilih kita sama Tuhan. Ya, kawan-kawanku juga jangan khawatir. Tuhan tahu kok. Tuhan tidak mungkin kasih pasangan yang kamu gak akan suka. Betul. Kamu akan suka melalui fisiknya kamu suka. Kamu akan suka melalui bahkan lekukan badannya pun kamu pasti akan suka. Tuhan tuh tahu gitu. Terkadang kita terlalu takut ya. Aduh nanti kalau sama dia nanti Tuhan pilihnya yang jelek lagi, yang gini lagi. Saya bisa lihat Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi tidak ada manusia jelek dan juga tidak sih. ada manusia yang jelek ya. Dan tadi yang saya bilang persyaratan itu boleh kita terapkan dan anak kita bisa mencintai persyaratan itu dari ibu kalau ibu punya hubungan yang sangat baik sama mereka. Jadi jangan pernah dipush karena anak-anak saya juga sekarang mengalami hal itu dan puji Tuhan mereka mempunyai prinsip dari persyaratan yang saya sudah build sama mereka. Jadi bisa dikatakan saya sedikit aman lah karena mereka tahu. Puji Tuhan. Kira-kira seperti itu Ibu. Ada lagi? Tes. Hello. Hello. Ano ba? I mean, I want to ask, do you believe in right person but wrong timing? The right Or person that- in the wrong timing. Yeah, or that term doesn't exist at all. If it's if it's the right person, then there will be no wrong timing. I don't know how to explain my question. Oke, thank Waduh, you. saya sukar jawabnya ini ya. The right person tetapi the wrong timing. Saya cuma bisa jawab dari saya punya perspektif ya. Kami mengenal satu sama lain ini 4 tahun sebelum kami menikah ya. We knew each other 4 years before we got married. Ada suatu di dalam lubuk hati di saat saya mengenal dia dan baru juga dia sesudah menikah baru dia katakan hal yang sama dengan saya bahwa sejak awal kita bertemu ini kayaknya there is a feeling. This is the right person ini. Tetapi timingnya tidak bisa 4 tahun sebelum kami menikah. Karena mungkin Tuhan izinkan dulu, kamu mau ke sana ya ke sana dulu lah, pergilah. Kamu pun ke sana ya terserah. Ya. I believe there is right person. Tetapi the right person doesn't always require the right timing. Tetapi the right timing adalah God's timing. Right or wrong ini siapa dulu yang mendefinisikan? Who defines the wrong timing?
Mungkin buat kita wrong timing. Ya toh? Tetapi Tuhan punya timing is always right. Jadi tidak perlu paksakan sesuatu, yang penting cuma tahu Tuhan, ini yang mana ini ya. Kalau this is the right person, masalah timing, give it up to the Lord. Ya. Kalau ada ini kayaknya sudah ini jawabannya, tapi si dia itu katakan ya tunggu dulu lah. Kita langsung berpikir, oh the right person tapi wrong timing. Ya. Tetapi mungkin bukan the wrong timing, itu adalah right timing for the Lord, artinya belum saat ini. I don't know if that answers your question. Tapi the right person is the right person. Tidak ada, tetapi right timing ini, there's no wrong timing dengan Tuhan. Semua adalah indah pada waktunya. We just give it to the Lord, kapan waktunya dia. Tidak perlu juga kita memaksakan waktunya kita. Dan juga mungkin Betul ya? di saat waktunya itu belum sampai, mungkin Tuhan sedang mendidik dia dan sedang mendidik kita juga untuk berada di timingnya Tuhan, sehingga semuanya menjadi suatu berkat gitu ya. Itu yang saya juga bilang sama anak-anak saya, betul anak-anak saya juga sudah, wah udah mulailah suka apa, terus akhirnya tidak jadi gitu ya. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau dia jodoh kamu, kemanapun dia akan pergi, Tuhan pasti akan kembalikan itu lagi ke kamu. Tapi mungkin sekarang Tuhan sedang didik dia dulu. Jangan dan paksa didik sekarang. kamu, gitu. Begitulah. Jadi kira-kira seperti itu. Ada lagi? Saya ingin bertanya bagi pihak kawan saya. Oh, oke. You trick them. Yes, they forced me to ask this question. Oke. Apa pendapat Bapak Ramon dan Ibu Sandy mengenai pencarian pasangan melalui aplikasi? Melalui apa? Oh, application. Aduh, gimana ya? Saya mau bilang banyak yang saya kenal pun kemudian menikah karena mereka bertemu dengan melalui application lah, dan melalui Facebook lah, melalui surat menyurat lah. Mungkin zaman dulu, zaman kakek nenek hanya by writing ya. Sama saja sebenarnya itu. Tidak pernah jumpa secara fisik, tetapi apakah salah? Saya rasa tidak 100% salah juga. Apalagi saat kita benar-benar ketemu sama Tuhan. Walaupun agak aneh ya katakan, ketemu di mana? Oh, saya bertemu di Instagram. Tetapi ya saudara-saudara, mungkin ini adalah metode ya, yang pada satu hari kelak akan dianggap sebagai metode yang normal juga. Bukan suatu yang buruk juga, yang tidak baik juga ya, karena di gereja kita juga membuat application supaya kita ini mempunyai networking. Saya tidak bisa katakan itu salah, tetapi ya tentu semua motivasi kita ini tergantung bagaimana ya. Tapi kalau saya sih bisanya ke anak-anak saya, anak-anak saya kalau mau dating, mereka selalu panggil saya sama panggil orang tua dari perempuannya. Dan di depan orang tua dari perempuannya itu mereka mohon izin untuk mendating anaknya. Kenapa itu? Karena saya bilang sama anak-anak saya sangat penting untuk melihat siapa orang tua mereka, bagaimana, karena dari situ paling enggak 40% kamu bisa tahulah kurang lebih bagaimana karakter dia, bagaimana dia bertumbuh gitu ya. Jadi anak saya agak kuno kalau mau dating. Dia akan panggil old fashion. Dia akan panggil orang tua dari perempuannya. Yang terakhir kali begitu, dia panggil orang tua dari perempuannya, dia panggil kami, ya. Dia datang ke orang Dia datang, lalu kita lagi lunch, lalu dia mohon izin, dia bilang mohon maaf di depan orang tua saya, dengan di depan orang tua yang saya suka, saya mohon izin, saya mau mengenal anak Anda lebih dekat lagi. Tapi saya minta supaya kita berdua bisa di-guide sesuai dengan koridor apa yang Tuhan inginkan gitu. Ya. Karena kenapa? Sangat penting sekali adanya pengenalan akan background. Pengenalan akan background. Karena gini, saya tahu ada beberapa teman saya juga yang berhasil. Tapi 1:100 ya. Ya. Kebanyakannya ya begitu deh gitu ya. Ya kan, kalau saya I speaking for my honest opinion ya. Because saya sendiri orang yang bandel, saya takut kalau mau cari di application gitu ya. Saya takut gitu. Apakah impossible? Saya tidak katakan impossible ya.
Tetapi apakah, nah kalau begini, apakah kalau sesuatu dipaksakan, lalu boleh juga berdua ini kemudian menikah dan diberkati? Apakah itu salah pilih? Nah ini tidak berhubungan tapi berhubungan juga ya. Mungkin ada seorang kita kenal melalui online, walaupun kita tidak lihat backgroundnya, kita tidak lihat sehari-harinya bagaimana ya, kita tidak tahu kebiasaannya seperti apa, lalu tiba-tiba menikah. Apa itu accident atau itu tetap Tuhan berkati? Saudara-saudara, kalau sudah diberkati Tuhan berarti Tuhan izinkan. Ya, jangan pernah kita kesalahkan. Oh, kita sih ketemu karena online, makanya kita nggak cocok. Nah, jangan pernah katakan demikian. Ya, kita tidak bisa katakan karena banyak orang yang bertemu melalui platform seperti itu dan mempunyai perkawinan yang baik. Ya, tentu ini adalah. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengenal dia juga lebih dalam melalui kesehatan keluarganya, rutinitas pekerjaannya dan sebagainya. Karena tadi yang kita pesankan kan harus cari pasangan yang bisa dibawa ke medan perang. Semoga terjawab untuk 5 orang di situ tadi ya. 5 orang. Ada lagi? Hai. Okay. Where's your mom and dad? Oh, okay. I'm also asking for a friend. Oke. Oh, asking for a friend. Dia bilang, macam mana mau cari pasangan kalau aku sibuk? Sibuk? Ya, sibuk. What is that? Sibuk? Busy. Oh busy? Yeah. Oh, busy with studying. Oke. Ya Tuhan diberi nasihat melalui tulisan Roh Nubuat ya. Nyonya White menuliskan. Kita jangan mencari pasangan hidup kecuali kita mempunyai kesibukan. Mempunyai pekerjaan ya. Mempunyai rutinitas, mempunyai tanggung jawab. Seorang yang boleh mencari pasangan hidup adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempunyai kesibukan. Kita tak boleh menjadi orang pengangguran aja, tidak ngapa-ngapain, malas untuk ngapa-ngapain, bekerja dan sebagainya, lalu mencari pasangan hidup, bahaya. Jadi sibuk itu bagus atau tidak saudara? Bagus. Kalau kita sibuk di dalam studi, ya segala sesuatu yang tanganmu dapatkan untuk kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Itu Kolose 3:23. Karena itu adalah pelayanan bagi Tuhan, bukan untuk diri bagi sendiri. Ya, namun tetapi juga jangan juga kesibukan ini menjadi suatu ilah yang baru. Ya, kita harus mempunyai balance. Nah, kalau ditanya sibuk itu bagus atau tidak, berarti tergantung kita punya motivasi di dalam kesibukan ini apa. Kadang Tuhan mau kita juga untuk take a break ya. Take a break and smell the roses. Artinya apa? Ya mundur sedikit dari segala kesibukan kita ini ya, untuk mencari beberapa aspek lain yang mungkin Tuhan ingin untuk kita kenal di dalam kehidupan kita. Ya apakah semua orang harus selamanya sibuk terus akhirnya tidak punya waktu untuk yang lain? Tidak boleh juga. Sementara sibuk itu baik. Dan juga kalau kita lihat menurut Bible Research, Adam diberikan pasangan Hawa di saat Adam juga sibuk. Eden. Sibuknya Adam ngapain? Dia sibuk menjaga Taman Eden, dia sibuk kasih nama semua binatang-binatang di Taman Eden, sehingga Tuhan yang melihat kayaknya dia harus diberikan seorang yang dapat membantu dia. Ya. Jadi pastikan juga kawan-kawanku, apalagi yang laki-laki nih, kalau mau cari pasangan, pastikan kamu orang yang sudah mempunyai komitmen, bukan orang yang hanya sudah mempunyai pekerjaan yang punya salary. Tapi artinya kamu harus menjadi orang yang rajin, ya. Seorang laki-laki itu dilihat dedikasinya dari kerajinannya mereka. Itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Saya punya 2 boys, saya punya 2 anak saya, laki-laki dan juga perempuan. Saya katakan sama anak-anak saya, kalau kamu sudah siap untuk mencari seorang istri, pastikan kamu bisa nyapu, ngepel yang benar di dalam rumahmu, ya. Karena kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, kamu akan setia dalam perkara yang besar. Kalau kamu nyapu ngepel aja Senin Kemis, jangan kira kamu akan setia punya istri, saya katakan. Kalau kamu mau punya istri, kerja. Kerja tuh Tuhan tidak suruh kamu, Tuhan tidak suruh kamu punya kerja yang berdasarkan salary. Okay. Asalkan kamu punya komitmen. So, he will handle someday your future loved one. Ini pertanyaan ya dari FB rupanya. Kalau beda agama tuh macam mana dengan pasangan kita? Saudara-saudara,
Ini definisinya ini sangat luas. Ya. Kami dulu, ya kalau dikatakan beda agama sih. Tetapi saudara-saudara, kadang di dalam satu gereja pun, seringkali misi kita bisa berbeda, betul nggak? Tapi bukan artinya kita cari di luar, bukan. Carilah seorang yang mempunyai misi yang sama. Nah sesekali saudara-saudara tidak boleh dikatakan selalu boleh ya. Tuhan punya hikmat ini lebih daripada kita punya knowledge. Kalau beda agama ini saya tidak tahu saudara-saudara, doakanlah. Doakanlah dan juga bersiaplah, kalaupun itu bukan jawaban dari Tuhan ya tinggalkan. Mudah aja ya. Kalau Tuhan katakan itu jodohmu walaupun posisinya dia bukan di dalam gereja. Saya di dalam pengalaman kami sendiri, kalau itu benar-benar sungguh-sungguh hasil dari doamu, bukan karena hikmatmu sendiri, minta terus tanda, kalau memang terus itu jawabannya, kamu ambil dia. Tapi bukan kamu ambil dia hanya karena, aduh sudah cinta, aduh sudah gak bisa lepas lagi. Beda agama, ya jadi itu bukan kriteria yang cukup untuk membuat kita ini cukup untuk menikah. Kalau beda agama tetapi hanya karena feeling saja, karena convenience saja, jangan menikah. Ya, karena itu nanti adalah recipe for disaster. Tetapi kalau memang beda agama tetapi sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, kita nggak tahu, kita tidak menjadi hakim. Doakanlah itu. Oke, mungkin sebelum kita akan masuk, ya Pak ya. Oke, sebelum yang kedua saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan saya, di dalam hidup kita banyaknya broken ya. Saya juga sampai ke detik sekarang karena saya mengalami banyaknya brokenness di dalam hidup saya. Tapi saya mau kasih tahu kepada kawan-kawan saya, anak muda, jangan engkau mengiyakan karena setan akan melakukan apapun untuk menghancurkan hidupmu. Tapi saya bilang sama setan, saya punya Tuhan yang lebih besar daripada apa yang kamu bisa hancurkan hidup saya. Saya tumbuh besar di dalam abusive juga ya. Saya tumbuh besar di dalam semuanya. Tetapi saya tumbuh menjadi I want to talk with the young people. Tapi saya tumbuh menjadi orang yang bukan semakin lemah tapi semakin kuat. Artinya bila dunia mencoba menghancurkan kamu, fight back. Jangan mengiyakan dunia. Bagaimana cara dunia menghancurkan kamu? Kamu tumbuh di dalam keluarga yang abusive. Kamu tumbuh di dalam society yang abusive. Mungkin kamu gak berani cerita sama siapa-siapa. I know that. I was there. Kamu malu ya. Tapi kamu punya Tuhan yang gak kelihatan. Dia akan bantu kamu kalau kamu mengizinkan hal itu. Ya. Dan juga jangan akhirnya memakai alasan kamu di abuse untuk kamu tidak menerima berkat dari Tuhan. Saya jadi orang seperti ini karena pengalaman saya yang gelap di dalam hidup saya. Sehingga saya berdiri dan saya katakan kepada semua orang, kita punya harapan. Ya. Dan bagaimana cara dunia menghancurkan kamu? Diberikanlah musik-musik. Terkadang bukan saya bilang kamu tidak boleh dengar musik. No, boleh dengar musik. Tapi terkadang kamu dengar musik itu, kamu rasa apa yang ada di musik itu nyata di dalam hidup kita. Ya, makanya kenapa musik itu dengan orang-orang yang mungkin umurnya seperti kita karena kita sudah bisa observasi, jadi di saat sudah dewasa, di saat kita dengar musik, kita tahu bahwa itu tidak real. Jadi kita cuma menyukai alunan melodinya saja gitu. Ya, tapi kalau kalian merasa itu real. Makanya di dalam dunia Hollywood itu menjual apa sih? Menjual kesedihan, menjual kehancuran. Akhirnya banyak anak-anak muda sekarang bunuh diri. Karena mereka merasa hidupnya mereka miserable. Mereka merasa hidupnya mereka, kalian ini dibilang apa ya? Kalian ini di dalam era strawberry, tahu strawberry? Di luarnya bagus, dalamnya enggak. Strawberry itu di luarnya bagus tapi sekali dipencet dia nggak ada kekuatan, ya itulah strawberry. Kenapa kalian ini dihantam melalui musik, melalui tontonan, melalui society. Artinya
Sosial media juga, sosial media mengatakan kepada kalian hidup ini realnya seperti ini. Di saat kalian nonton film Korea lah, film-film Indonesia lah, film apapun, kalian merasa itu real. Di saat kalian lihat TikTok, ya Instagram itu memberikan kalian hidup, wah hidup kayak gini. Wah harus punya cewek banyak, harus mabok, punya duit banyak. Kalian kita itu real. Dan kalian dengar musik, kalian kira itu real. Itu tidak real. Ya, yang real itu ya kalian berdiri bagaimana bisa untuk keluar dari apa yang dunia coba berikan sama kalian. Anak-anak saya juga tumbuh di dalam fase yang sama seperti kalian. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, itu nggak real ya. Jadi apapun yang dunia coba berikan sama kalian, kalian harus fight back. Harus bisa filter lah. Harus bisa filter atau fight back ya. Harus bisa berdiri menjadi orang yang lebih kuat. Oke. One last question. Yes. Yeah. From someone. Yeah. Not obviously, okay? Salah. From a young lady. Selamat- What if the woman's salary is bigger than the man? Same religion, but the man don't have a stable job. Should they go ahead with the marriage, or better wait for the man to be stable financially? Menikah maksud? Oh, gimana kalau gaji seorang perempuan lebih besar daripada laki-laki? Still single. Masih belum menikah. Apa tunggu aja sampai laki-laki punya gaji besar? Saudara-saudara, gaji perempuan atau... Ya, gaji perempuan atau laki-laki ya sebenarnya ini bukan menjadi satu faktor sama sekali. Seorang laki-laki dan perempuan masuk di dalam satu rumah tangga, harusnya mempunyai income, apapun income itu harus dianggap income bersama. Nah ini sukar ini, ya, apalagi dunia modern ya. Nah sebaiknya, kalau dari saya pribadi, kalau mau menikah, seorang harus mau dan sanggup untuk tinggal dan menjaga rumah tangganya. Dan itu adalah tugas perempuan. Ya mungkin orang bilang, oh this is very old fashion. Tetapi saudara-saudara, itulah kunci kebahagiaan. Dan masalah income ini harus dibicarakan. Ya. Kalau bisa masuk di dalam satu persetujuan, ya putuskanlah. Tetapi kalau menikah sebaiknya tidak dua-duanya bekerja. Karena apa? Karena anaknya akan terlantar. Nah ini mungkin very old fashion, tetapi maaf, saya tidak mempunyai jawaban lain. Salah satu memang harus mengorbankan dia punya income. Kalau memang harus menyesuaikan dengan income laki-laki sebagai orang yang bekerja, ya ikut dari itu. Jangan katakan, nanti bagaimana? Jangan khawatir nanti bagaimana. Ya, ingat Matius 6:31, jangan khawatir makananmu, pakaianmu, karena itu yang dicari bangsa yang tidak mengenal aku. Jalankan yang benar. Kita tidak tahu rezeki suami, rezeki anak-anak berapa saudara-saudara. Tetapi sebelum kita melangkah, kita sudah khawatir hal-hal ini tidak akan ada berkat. Jadi maju saja, lakukan yang benar ya. Pertanyaan dari Facebook, sebagai seorang SDA, bolehkah kita menjadi milioner dan menjadi misionari dalam masa yang sama? Nah saudara-saudara, banyak orang sekarang ya mungkin karena Instagram, semua orang kepingin jadi milioner ya. Yang dilihat setiap hari Instagram, semua orang punya mobil bagus-bagus. Padahal mereka pun sewa itu. Nah saudara, jangan cita-cita kita menjadi milioner karena kita ingin memiliki kereta yang bagus, rumah yang indah, ya hidup yang enggak. Saudara boleh menjadi milioner, cita-citakan itu menjadi milioner. Ingat ya tulisan yang dibacakan ya. Counsel us to Worship, halaman 148. Kerinduan mengumpulkan harta itu Tuhan yang berikan. Tetapi jangan lupa harus mempunyai noble purpose. Boleh jadi milioner saudara-saudara. Kalau sudah dapat itu $1 million. Buang itu uang untuk dirikan sekolah. Dirikan rumah sakit gratis. Dirikan gereja. Bagikan buku-buku. Boleh. Mau atau tidak saudara menjadi milioner. Tetapi naik kereta yang biasa saja. Boleh yang baru supaya tidak rusak ya. Tetapi yang biasa saja. Mau atau enggak? Kalau tidak mau ya berarti tujuan kita menjadi seorang milioner, tujuan kita salah. Dan kalau tujuan salah, bukan seorang misionari. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Selepas kita berdoa sama Tuhan, minta tolong cari pasangan, bagaimana kita tahu itu adalah pilihan Tuhan
apa tanda-tanda yang Tuhan akan tunjuk. Nah, saudara-saudara, di dalam keraguan kita ini, setan tahu bermain. Kalau kita berdoa dan minta tanda, belum kita minta tanda, kita berdoa dulu. Tuhan, kosongkan hati saya dari my own preferences. Ya. Kalau kita sudah punya preferences, saudara-saudara, jangan berdoa minta tanda. Karena Tuhan bilang, kamu, saya kasih tahu pun kamu gak akan menurut. Saya kasih tanda pun kamu tidak akan terima itu. Karena apa? Di dalam hatimu kamu sudah tahu jawaban yang kamu kejar, yang kamu cari adalah apa. Jadi jangan berdoa atau minta tanda kalau kita sudah punya permintaan diri sendiri. Berdoa Tuhan, puasa, kosongkan, Tuhan jawab apa, itulah dari Tuhan. Ya. Oke, pertanyaan ketiga, sekiranya kita menyukai seseorang dan kita berdoa kepada Tuhan agar dia menjadi pasangan kita, apakah itu dosa? Sekiranya bukan dosa, apakah yang harus kita lakukan? Oh, menyukai seseorang katanya apakah itu dosa? Ya tidak, saudara-saudara. Menyukai orang lain masa Berdoa untuk orang itu menjadi jodoh. Tuhan mempunyai tujuan, mempunyai pasangan hidup. Amin. Amin. Karena semua orang akan dibentuk menjadi manusia yang lebih baik di saat mereka menikah. Kenapa? Mereka alat yang setiap hari menempa mereka. Ya. Jadi tidak apa-apa berdoa, mintalah tanda dari Tuhan. Kalau memang itu jodohnya kita, ya lakukan. Tetapi yang sukar adalah pertanyaannya seperti, kalau ternyata Tuhan bilang bukan yang itu, padahal hati kita sudah mau. Tuhan yang itu aja Tuhan. Saya nggak mau yang itu. Yang lain, saya hanya mau yang itu si A saja. Nah itu sudah susah. Tidak perlu lagi berdoa. Ya. Sementara Jadi, itu punyanya orang lain. Tapi kita mengingini. Jangan lupa ada hukum Tuhan mengatakan kan jangan mengingini barangnya orang lain. Kan gitu. ya, jadi janganlah kita katakan jangan mempunyai suatu kemauan yang terlalu besar sebelum Tuhan yang membuka jalannya. Oke? Anak-anak muda, saya rasa ini adalah suatu yang baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi lanjut nanti kita Ada ya. satu lagi soalan. Oh, ada lagi? Oh, Satu ya. lagi, oke. Satu lagi terakhir. Oke, selamat petang Pak Ramon Selamat dan petang. Bu Sandy. Halo. Oke, saya ada satu pertanyaan di sini. Seperti Pak Ramon dan juga Bu Sandy, ada 2 orang anak lelaki, 1 orang perempuan kan? Saya ada 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak lelaki. Oke, kedua-dua orang anak perempuan saya aktif di gereja, melayani di gereja. Namun sebagai ibu bapak saya ada satu kerisauan, kebimbangan. Sebab kelihatannya ada satu tren dalam gereja, di mana para belia yang lahir dalam gereja sejak kecil aktif di gereja, melayani dalam Pathfinder, dalam belia, di mana-manalah peluang-peluang kesempatan-kesempatan melayani dalam gereja, mereka ada di sana. Namun apabila mereka sudah mencapai satu umur tertentu, terutamanya bila masuk college, masuk university, akhirnya mereka memilih untuk bersama dengan orang yang tidak seiman dan tidak seagama. Ya. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah itu salah ibu bapak anak itu, ataupun sebenarnya apa yang berlaku di sana? Sebab peristiwa ini ataupun kejadian ini banyak berlaku dalam gereja sekarang. Ya. Terima kasih. Kasih Pak. Terima kasih. Beberapa hari lalu saya sebutkan ada satu survei ya. Di dalam gereja kita, satu artikel dibuat oleh pendeta kita namanya Mark Ruberio kalau nggak salah. Ini buku artikel tahun 2010. Kalau baca di dalam majalah apa ini ya, Let the Revolution Begin. Dia tuliskan 75% anak-anak yang dibaptis usia belasan tahun, teenager, akan tinggalkan gereja di saat mereka 23 tahun. Apa yang terjadi 23 tahun saudara biasanya? Sudah lepas university, sudah bekerja, sudah keluar dari rumah, sudah independen, langsung tinggalkan gereja pula. Ada terjadi saudara-saudara di sini? Tidak usah angkat tangan ya. Ini karena saudara-saudara kita kurang takkan dasar-dasar kebenaran di dalam anak-anak kita. Sementara mereka sibuk aktif di gereja, kita kurang mempunyai relationship dengan mereka.
Sehingga tidak ada relationship inilah yang membuat anak ini kemudian lepas dari orang tuanya. Tidak sabar mau keluar dari rumah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya. Tidak sabar, walaupun belum menikah. Inilah hasil dari apa? Kurangnya kita membina hubungan dengan anak-anak. Boleh jadi gereja kita aktif, tetapi saudara-saudara kita perlu make a relationship. Tadi malam kita bahas tenda kita ini harus menjadi tenda atau kemah yang nyaman bagi anak-anak kita. Kalau laki-laki lebih suka main dengan teman-temannya, something wrong with the relationship. Perempuan juga suka main dengan kawan-kawannya daripada di rumah, there is something wrong with the relationship. Anak-anak pun lebih senang main di luar daripada di rumah, guess what? There is something missing in our home. Buku Adventist Home ya, halaman 15 saudara kalau pulang lihat baca itu. Every Seventh-day Adventist family should provide heaven experience. Harus menciptakan surga bagi setiap anggota, bukan cuma suami istri. Anak kita harus berdoa, Tuhan jadikan saya punya rumah tangga suasana surga bagi anak-anak kami, istri dan suami. Inilah saudara-saudara yang akan membuat anak-anak ini kenal Tuhan. Bagaimana anak-anak kenal dengan Tuhan kalau orang tuanya pun tidak kenal Tuhan. Yang dicari hanya dunia. Ulangan 6 ayat 4-7 bilang, carilah apa? Ya, carilah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, ajarkanlah kepada anak-anakmu di saat mereka keluar rumah, berjalan dan sebagainya. Ya. Tetapi ayat 5 kita lupa. Kita sendiri terlebih dahulu lupa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Jadi yang paling problem adalah siapa? Orang tua. Jangan sampai ini terjadi pada saudara-saudara punya relationship dengan teenager, dengan anak-anak, dibina suasana surga itu penting di dalam rumah tangga. Inilah yang kita perlu. Tapi Bapak jangan berkecil hati, itu di dalam kamusnya Tuhan tidak ada yang namanya kata telat atau terlambat ya. Di dalam kamusnya Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan dan mau mengizinkan Tuhan, itu pasti ada sesuatu perubahan nanti di dalam kehidupan kita. Tapi memang sayangnya kita manusia ini tidak suka berhubungan dengan waktu. Kalau bisa maunya minggu depan udah langsung berubah. Tapi ingat ya, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kita sudah mempunyai hubungan dengan anak kita tidak punya dasar. Sehingga di saat kita datang kepada Tuhan maunya langsung dibetulin dalam 1 minggu. Ya impossible. Artinya ibu bapak harus mau sabar. Ya, harus mau mencintai proses. Berdoa aja terus, minta Tuhan. Tuhan kalau enggak ngomong sama anak-anak, apa yang aku kurang? Itu yang saya lakukan di saat saya, puji Tuhan anak saya waktu itu masih pada kecil. Saya nggak bisa jadi seorang ibu karena saya bukan mother quality atau wife quality ya. Tapi saya datang kepada anak-anak saya tanya, Mami harus seperti apa untuk menjadi seorang ibu? Kamu mau Mami seperti apa? Bahkan saya juga tanya sama suami saya, sayang kamu mau aku seperti apa? Jadi ibu bapak, kalaupun ibu bapak menemukan atau berada di dalam situasi seperti itu, jangan berkecil hati. Tuhan pasti mampu merubahkan asal ibu bapak mau bersahabat dengan waktu. Artinya prosesnya pasti panjang. Tapi percayalah proses yang panjang itu ibu bapak akan sampai di dalam tujuan yang ibu bapak inginkan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ambillah suatu hobi yang bisa dilakukan bersama-sama satu keluarga. Itulah solusi juga ya. Supaya ada relationship. Anyway, kita break atau bagaimana? Pemimpin acara? Kita sambung lagi bentar ya.